Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas pada pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai Coach Zainal Abidin dan sebagai supervisor Bapak Miftahul Kamaluddin. Terima kasih Bapak. Dan sebagai coachingnya adalah Ibu Esther Apriliani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Baik Ibu, saya telah melakukan observasi kemarin ya Ibu, mendampingi Ibu melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung, dan saya sangat-sangat apresiasi sekali Ibu. Luar biasa dalam kegiatan pembelajaran kemarin, pembelajaran berlangsung lancar, baik, dan tentu saja berpihak kepada murid. Ada beberapa hal yang saya amati Ibu kemarin, pelibatan siswa untuk antusias dalam mengikuti pembelajaran, baik dalam proses presentasi, menjawab pertanyaan, serta dalam proses diskusi antar kelompok. Ada beberapa hal yang mau kami gali lebih lanjut Ibu, lebih spesifik dari apa yang mungkin saya amati Ibu, biar ini bisa kita compare ya pendapat saya dengan apa yang telah Ibu lakukan. Aktivitas pada saat pembelajaran Ibu, aktivitas siswa terkait dengan kegiatan pembelajaran Ibu. Terima kasih Pak Zainal. Jadi aktivitas pembelajaran kemarin itu siswa senang dan aktif mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Iya. Nah, kebetulan memang materinya itu sangat menarik karena di situ proses untuk pembuatan minuman dingin atau yang disebut biasanya itu mocktail. Anak-anak di situ saya ajak untuk berdiskusi. Kemudian anak-anak juga ada presentasi di kelompoknya itu. Iya Bu. Ya, jadi anak-anak itu menjadi istilahnya aktif gitu ya Pak. Di dalam kelompok itu kan ada peran-peran tersendiri, yaitu nanti pas saat masuk itu ada moderator, kemudian nanti anak itu ada yang menyajikan materi, Pembagian peran ya. jadi ada pembagian peran di situ Pak. Ini terkait dengan antusiasme murid ya Bu. Memang sih kemarin tampak memang murid berantusias sekali dalam pembelajaran tersebut Bu. Aktivitas yang dilakukan Ibu waktu pelaksanaan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir agar membuat siswa itu terangsang dan tertarik, antusias mengikuti pembelajaran, itu gimana sih Bu? Saya ini Pak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di awal pembelajaran itu kan ada pertama itu saya memberikan beberapa materi itu tidak melalui ceramah gitu tidak, tapi saya memberikan materi itu ada yang melalui PowerPoint, kemudian saya juga menyajikan ada video ya. Jadi anak-anak bisa memilih materi yang saya sajikan itu melalui beberapa. Kemudian pada saat proses juga saya memberikan kebebasan untuk siswa. Di situ ada diskusi kelompok. Kemudian saat presentasi itu anak-anak boleh menggunakan Canva bisa. Kemudian bisa menggunakan LKPD yang sudah saya buat. Nah, anak-anak bisa langsung mengisi LKPD di situ. Bisa di situ digunakan untuk presentasi ya? Digunakan untuk presentasi. Jadi anak-anak tidak saya minta untuk hanya Canva, satu platform ya, boleh beberapa. Jadi di mereka yang suka Canva ya boleh pakai Canva, kan?
kita pakai infografis yang mungkin suka nulis gitu pakai LKPD ya Bu. Ya, oke. Berarti diferensiasi proses ya Bu. Diferensiasi proses. Dan saya kemarin tampak juga diferensiasi yang lain Bu, dari mulai boleh menggunakan bahan ini atau bahan itu apa ya, kalau bisa dijelaskan lagi dari ya Bu? Produk ya, diferensiasi produk ya. Iya, jadi di diferensiasi produk itu nanti kan hasilnya PPT itu tuh Pak, Ya. PPT yang akan disajikan untuk presentasi. Dan murid boleh menggunakan rancangannya minuman minuman. dari Oke. mangga atau apa gitu kan, Iya. kemarin dibebaskan begitu Iya, ya. iya. Ya. Di situ kan juga ada ini Pak, metode pembuatannya yang bermacam-macam. Oh, metodenya juga Bu. Ada, jadi pembuatan mocktail itu kan ada beberapa metode yang di situ yang digunakan. Nah, anak-anak nanti setelah ini kan ada prakteknya Pak. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan satu atau dua metode pembuatan mocktail sesuai dengan kelompoknya. Jadi terhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Iya. Karena ini memang PJBL ya Bu ya. Iya. Dan bersifat kontekstual. Wah. Baik Ibu, dari yang sudah dilaksanakan proses pembelajaran tersebut, ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi baik dalam proses maupun mungkin kedepannya saya harus memperbaikinya seperti apa Bu? Untuk kendala mungkin yang pertama itu sinyal Pak. Sinyal ya? Sinyal, ya. Anak-anak itu kan menggunakan gawai. Jadi perangkat yang anak-anak punya itu menggunakan gawai. Kemudian anak-anak itu menyalur baik PD. Nah itu kadang itu sinyalnya tuh agak kurang habis gitu. Apalagi cuaca yang kurang baik. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu saya bagi di dalam kelompok Pak. Nah, di dalam kelompok itu saat saya meminta untuk presentasi, Ya. nah anak-anak itu kan satu jadi moderator, satu penyaji, kemudian ada yang menjawab pertanyaan. Nah, Berbagi peran ya Bu? berbagi peran Di itu. dalam satu Nah, kelompok. anak-anak itu mungkin untuk pertemuan berikutnya itu diputar gitu Pak. Jadi anak-anak itu bisa merasakan dan menjadi perannya yang berbeda. Peran berbeda gitu ya? Jadi kan anak-anak bisa semua gitu loh, Satu Pak. waktu sebagai Oke. penyaji, Ya. moderator, yang menjawab pertanyaan, pertanyaan. merasakan semua. Merasakan semua gitu. Ya Bu, luar biasa ini Bu. Harapan kedepannya Ibu dari proses yang sudah bagus ini, kedepannya mau dikembangkan lagi seperti apa itu? Harapan ke depan itu kan nanti ini praktek kok Pak. Iya. Praktek. Sementara kemarin itu di dalam kelompok itu saya hanya memberikan satu atau dua metode pembuatan. Nah harapan ke depan itu tidak hanya satu atau dua, tapi yang semua itu anak-anak bisa lakukan. Semua Oke. cara atau teknik dalam membuat iya. mocktail. Ya. Wah, luar biasa Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ini pembelajaran luar biasa. Dan kita akhiri dulu ya Bu. Demikian percakapan pasca observasi pembelajaran merancang pembuatan mocktail. Saya apabila ada kekurangan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, dan terima kasih kepada Bapak Amal, kepada Ibu Esther. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.